Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, para hadirin Ramadan Barakah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan, kesehatan dan iman yang sampai hari ini masih diberikan kepada kita, dan sampai hari ini pula kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan amalan-amalan kita dan bertaubat dari segala dosa yang kita perbuat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau, keluarga beliau dan para sahabat, Islam hari ini mampu membawa manusia dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang beradab atau terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin Ramadan Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanannya manusia sebagai hamba atau dalam perjalanan kaum muslim sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah tidak semua berjalan dengan mulus dalam hal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya dia sebagai hamba. Karena di perjalanan masih terdapat hal-hal yang membuatnya dia ragu, terlebih lagi banyaknya dosa-dosa yang dia berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menarik kalau kita mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Di ayat itu mengatakan, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah menyerah atas rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi di sini ayat ini telah menjamin kita sebagai hamba bahwa apapun yang kita lakukan hendaklah kita mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan pertolongan Allah saja, dan tidak berputus asa mengejar rahmatnya. Walaupun dalam perjalanannya kita sering berbuat dosa, sering berbuat kemaksiatan atau ragu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak ada kesesatan yang lebih besar tentang kecuali menyerah dari mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amal-amal manusia yang dikumpulkan walaupun ratusan tahun lamanya tidak akan pernah memasukkan hamba itu ke dalam surga melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam setiap ketaatan, dalam setiap taubat kita hanya satu tujuan kita, yaitu mengharap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah telah membuka ampunan seluas-luasnya bagi hambanya yang ingin bertaubat kepadanya, dan membuka pertolongan seluas-luasnya kepada hamba-hambanya yang ingin meminta pertolongan kepadanya. Dan ada sebuah hadis mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dosa besar itu adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, putus asa dari karunia Allah dan putus harapan dari rahmat Allah. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda bahwa berputus asa dari rahmat Allah itu adalah salah satu dosa besar. Dan di ayat lain dikatakan di surat Al-Hijr ayat 55 sampai dengan 56, qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun, yang artinya mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termaksud orang-orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat.
Jadi ketika kita sudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong sebagai orang-orang yang sesat. Jadi para hadirin yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyerah mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rahmat dan ampunan Allah itu terbuka lebar selama kita masih hidup. Jadi mudah-mudahan dengan kajian ini menambah semangat kita dalam mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa terhadapnya dan menggantungkan segala perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kajian kita hari ini. Insyaallah semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.